Hai semua, balik lagi sama gue, Mira, melanjutkan video gue minggu lalu. Kali ini gue akan membagikan tutorial tentang cara membersihkan data hasil web scraping lowongan kerja LinkedIn yang minggu lalu sempat gue tunjukin. Nah, sebenarnya sih nggak ada aturan baku kayak gimana kita itu harus melakukan data cleansing ini, karena emang bener-bener harus dilakukan case by case ya, karena karakteristik setiap data itu beda-beda dan bagaimana perusahaan itu menghandle data itu juga lain-lain, jadi kita nggak bisa menyamakan satu data dengan data lainnya gitu. Jadi ya emang tergantung kebutuhannya kayak gimana, tapi hopefully melalui real case yang akan gue tunjukin ini bisa membantu kalian untuk memahami kayak gimana sih sebenarnya proses pembersihan data yang bisa kalian lakukan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, ini gue kebetulan udah bikin dokumen Jupyter Notebook-nya. Jadi, nanti ini bakal gue kasih linknya juga di bawah. Tapi yang pertama-tama akan gue lakukan adalah mencoba memahami dulu sebenarnya data ini tuh tentang apa, terus kita tuh punya kolom apa aja, dan nanti sambil jalan kita akan discovering kayak sebenarnya karakteristik dari si data yang kita punya ini tuh kayak gimana, sambil kita juga pikirkan kayak gimana sih kita harus ngebersihin data ini gitu. Nah, yang pertama adalah data ini tuh tentang apa sih, ya kayak yang udah kemarin sempet gue tunjukin juga. Ini adalah dataset dari list lowongan pekerjaan di LinkedIn dengan keyword data science dan lokasinya itu spesifik di Indonesia. Jadi kita hanya membicarakan yang ada di Indonesia, bukan yang ada di negara lain gitu. Dan di Indonesia ini bisa aja di berbagai kota di Indonesia, atau ya udah simply di Indonesia aja gitu. Dan kemarin kan yang gue contohin itu gue cuma ngambil sekitar 300-an. Kali ini gue coba ambil sekitar 900-an, ya hampir 1000 lah ya, kira-kira 1000 kurang dikit gitu. Nah, terus seperti apa sih sebenarnya datanya? Ini gue akan show lagi. Jadi ini akan gue jalanin. Yang pertama, ini gue udah taruh datanya itu di sini. Nama filenya adalah data science XLX dalam bentuk file Excel. Nah, di sini gue akan nge-read dari Excel dengan menggunakan function yang ada di Pandas gitu, read Excel. Nah, di sini gue udah sempet read, dan di sini gue akan melihat 10 data teratas. Sebenarnya untuk ngelihat sampel ini lo juga bisa sih ngelihat pakai sampel namanya gitu. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi di sini tuh ada ID yang kemarin itu masih kosong karena kita tidak menemukan job ID-nya apa. Terus date ini adalah date jobnya kapan tanggal si lowongan kerja itu diposting. Terus ini nama company yang ngeposting tuh apa. Title ini lebih ke job role-nya tuh apa. Terus location ini kira-kira kalau misalnya lu mengambil pekerjaan ini lo akan ditempatkan di mana. Nah, deskripsi ini adalah deskripsi lengkap tentang lowongan pekerjaan yang dibuka gitu. Jadi kalau misalnya lo lihat deskripsi itu yang kayak ada di sini. Ini semuanya. Nah, itu deskripsi gitu. Nah, terus ada apa lagi tadi? Nah, level ini itu menunjukkan dari level senioritasnya, apakah dia itu entry level atau dia itu mid to senior level atau yang lainnya gitu. Kalau yang type ini adalah job type-nya. Kalau yang tadi kan seniority, kalau yang job type itu kayak dia tuh lebih ke part-time atau lebih ke full-time atau mungkin internship atau lainnya gitu. Nah, kalau untuk yang function ini, dia itu adalah kayak di dalam company itu lu bakal ditempatin di departemen apa, mungkin lebih ke kayak gitu. Jadi biasanya kan ada departemen-departemen. Nah, ini job functionnya itu termasuk ke dalam misalkan engineering atau IT gitu. Dan industri ini adalah si perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kurang lebih dari yang gue pahami itu kira-kira seperti itu ya. Nah, terus untuk yang pertama itu di sini yang pengen gue tunjukin adalah kita ini punya location. Nah, kalau misalnya lu lihat di sini, location ini kan ada 3 elemen ya. Jadi dalam satu row misalkan si associate data scientist ini, dia tuh ada Jakarta, Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat di tempat yang lain, kayak misalkan yang ini gitu. Nah, ini tuh cuma satu, dia itu Greater Medan. Pas gue cek, itu juga ternyata ada juga yang dia itu cuma 2. Dia itu misalnya cuma Yogyakarta, Indonesia gitu. Nah, menurut gue kalau misalnya kita biarkan kayak gini, itu tuh ketika misalkan kita pengen ngitung lowongan kerja berdasarkan si kotanya gitu. Nah, karena dia itu ada banyak kombinasi, jadinya akan kurang meaningful gitu. Makanya di sini gue memutuskan untuk nge-split kota, provinsi, dan negara
di dalam field ini, di dalam field location ini gitu. Jadi kalau misalnya dia itu ada satu field, itu dari yang udah sempat gue lihat sedikit, itu biasanya kalau dia itu bukan kota, dia itu hanya mengandung nama negara. Jadi kalau misalnya bukan Jakarta atau Yogyakarta atau Bali gitu, dia itu cuma Indonesia. Udah kayak gitu aja. Nah, terus ada juga contohnya yang dia itu dua field gitu. Nah, biasanya yang dua field ini, yang elemen pertamanya adalah provinsi, yang keduanya itu negara gitu. Kalau misalnya tiga, biasanya yang pertama itu adalah kota, yang kedua itu provinsi, yang ketiga itu negara gitu. Nah, karena di sini kita negaranya itu sama-sama Indonesia, jadi gue nggak akan pasang field Indonesia di sini karena ya kita sama-sama tahu ini datanya adalah data Indonesia gitu. Tapi gue akan mencoba nge-split. Ketika dia itu fieldnya cuma satu, gue akan simpen si city-nya di field city. Terus kalau misalnya dia ada dua, gue akan simpen nama provinsinya di provinsi, city-nya kosong, dan ya udah gitu aja. Kalau misalnya dia ada tiga, berarti city dan provinsinya, kota dan provinsinya itu ada isinya. Nah, di sini ada satu script yang udah gue buat gitu untuk melakukan si splitting ini. Jadi yang pertama kan kita bisa, kalau misalnya pakai Pandas itu kita bisa kayak ngambil satuan elemen yang ada di dalam field-field tertentu gitu. Caranya dengan cara untuk semua row yang ada di field location, jadi kita akan iterate dari atas sampai bawah gitu, dari yang urutan pertama sampai yang terakhir. Nah, terus habis itu kita convert setiap elemennya itu ke dalam bentuk list dulu. Jadi tujuannya itu adalah gue tuh pengen menghitung kayak di dalam satu lowongan kerja ini sebenarnya untuk si location ini dia tuh ada berapa elemen sih gitu. Dan itu akan lebih mudah kalau kita ngitungnya dalam bentuk list. Nah, setelah itu baru kita kasih condition di sini. Jadi kalau misalnya elemennya itu ada 3, nah berarti kita tambahin ke dalam city itu, si kotanya itu kita tambahin ke dalam city. Jadi kan kayak yang tadi udah gue bilang ya, kalau misalnya ada 3 berarti semua informasinya lengkap gitu. Kalau sementara untuk yang provinsi kita masukin ke provinsi. Nah, kalau misalnya elemennya itu ada 2, berarti city-nya itu kosong. Makanya di sini gue kasih pakai number, pakai numpy gitu. Nanti kalau misalnya lu pindahin ke database, dia itu kayak bakalan 0. Kayak gitu. Terus untuk provinsinya, karena dia ada informasinya, ya udah kita masukin informasinya. Nah, khusus untuk kalau misalnya elemennya itu cuma 1, itu akan kita bagi 2 lagi. Kalau misalkan dia itu hanya nama negara, berarti dua-duanya kosong. Karena gue nggak akan menyimpan si nama negara ini di field apapun gitu. Sementara kalau misalnya dia itu adalah city, berarti si informasi kota itu akan kita masukin ke dalam field city, field kota. Gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin, terus nanti, oh ya, jadi si kota dan provinsi ini tuh kayak pengen gue taruh di field yang terpisah dengan field location gitu. Tapi gue pengen meletakkan itu di tengah-tengah, makanya di sini gue pakai function insert. Itu kayak lo bisa menempatkan di urutan keberapa si kolom baru itu pengen lo tempatin gitu. Nah, di sini gue tempatin di kolom 5 sama 6, karena kalau lu hitung dari kolom yang pertama ini tuh dihitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gue pengen nyimpen di sini, berarti kan gue harus nge-state ini di urutan yang kelima sama ini di urutan yang keenam. Gitu. Nah, terus habis itu kita bisa lihat juga 10 data teratas dari yang data frame yang sudah kita manipulasi tadi, itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang lu bisa lihat kan di sini yang tadinya location itu cuma 1, sekarang itu udah ada city, udah ada provinsi. Walaupun gua nggak tempatin negara ya di sini, tapi dia itu udah terpisah. Kalau misalnya dia cuma 1, ya udah dia 1. Kalau misalnya dia ada 3, ya udah yang pertama itu berarti kota, yang kedua kota gitu. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Sekarang mungkin akan gue coba kalau misalnya tail kelihatan nggak ya. Nah, misalkan kayak gini nih, dia kotanya tuh Jakarta Selatan, terus provinsinya tuh Jakarta, Indonesianya nggak gue taruh, kayak gitu. Itu untuk yang bagian pertama. Terus hal kedua yang gue lakukan adalah memperbaiki konten dari job level dan type. Jadi kalau misalnya lo lihat di sini tuh kan level itu adalah seniority level, yang mana ini tuh isinya seharusnya itu kayak entry level, terus apalagi ya, kayak mid to senior level, kayak gitu-gitu kan. Tapi di sini lo bisa lihat kalau ada konten yang namanya tuh full time.
Sementara full time itu seharusnya adalah milik job types gitu. Nah, lo bisa lihat juga di sini ada full time juga gitu. Nah, ini kan kayak datanya tuh kalau dilihat sepintas tuh kayak bergeser ya. Ini juga sebelumnya udah gue identify kayak kenapa dia bisa seperti ini, karena kalau lu nonton video gue yang sebelumnya itu gue ngambil elemen si full time ini, itu adalah elemen yang ada di sini. Itu kan berdasarkan urutan dari expatnya gitu, dari expat locationnya gitu. Jadi ketika misalkan ada perusahaan yang dia itu ngeposting job, tapi dia itu nggak ada si seniority levelnya, dia cuman punya employment type, otomatis dia itu akan kegeser gitu. Nah, jadi karena itu penyebabnya. Dan ini kan bisa menyebabkan kayak kalau kita mengambil kesimpulan dari data ini tuh kayak jadi nggak akurat gitu kan. Makanya di sini gue juga akan memperbaiki itu gitu. Jadi apa namanya, itu adalah salah satu yang perlu diperbaiki. Jadi ketika misalnya si level ini dia itu mengandung konten-konten yang ada di type, itu yang gue lakukan adalah gue akan mengosongkan si informasi yang ada di level ini dan akan memindahkan si informasi itu ke dalam si type ini gitu. Nah, di sini gue juga udah nulis scriptnya kayak gimana. Jadi di sini gue define dulu fixed listnya tuh apa. Jadi gue define dulu apa aja sih konten yang seharusnya ada di dalam field si job type itu gitu. Nah, terus habis itu ya ini gue cuman ngedefinisiin list kosong doang. Terus di sini gue ngitung jumlahnya tuh ada berapa, karena kita tuh pengen iterate dari row yang paling atas sampai yang paling bawah gitu. Dan gue pengen gue pengen menyimpan, bukan menyimpan ya, kayak apa ya, gue pengen tetap keep track si apa namanya, si script ini lagi jalan tuh di row berapa. Karena kalau misalnya gue nggak nge-track row-nya, itu kita bakal kehilangan kayak konteksnya gitu. Kita bakal kehilangan bahwa misalkan kita itu lagi ngebenerin si row 982, karena yang harus kita benerin itu nggak cuma satu ini tapi dua. Makanya kita harus tahu kayak kita tuh sekarang lagi bekerja di row berapa gitu, di indeks yang keberapa. Nah, makanya di sini agak sedikit berbeda. Jadi untuk setiap row yang ada di dalam jumlah row yang tadi udah gue hitung, berarti di sini row itu isinya tuh akan dari 0 sampai 900 berapa itu tadi. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya isi dari si level yang ada di row pertama itu ada di dalam si fixed list ini, maka yang dilakukan adalah kita kosongkan levelnya, terus kita tambahin si type-nya itu dengan apa yang ada di level untuk row yang sama gitu. Makanya di sini kita bekerja kayak row by row kayak gitu. Kita row by row. Nah, terus kalau misalkan dia memang tidak ada masalah, kalau misalnya dia baik-baik aja gitu, ya udah berarti kita biarkan as it is aja. Kayak gitu. Dan di sini juga gue akan apa namanya, mereplace si kolom level dan type ini dengan data yang baru kayak gitu, yang udah gue benerin tadi. Nah, ini kalau misalnya gue jalanin, nanti kita bisa lihat kayak gimana. Nah, sekarang lu bisa lihat kan di sini tadi level ini itu full time gitu isinya. Sekarang dia udah di sini, udah nggak ada lagi yang kayak dia itu internship atau apa di kolom level. Semua yang informasi yang berhubungan dengan job type itu udah pada tempatnya. Kalau misalnya memang dia nggak nge-state, ya udah emang nggak ada aja kayak gitu. Nah, terus step berikutnya adalah mengkategorisasikan dan menghilangkan unrelated jobs. Nah, ini sebenarnya temuan yang cukup menarik sih waktu gue lagi ngeliat-liat data ini gitu, pas gue lagi exploring gitu. Jadi ternyata meskipun gue memasukkan keyword data scientist, itu ternyata lowongan kerja yang ditampilkan itu nggak semuanya berhubungan dengan data scientist gitu. Jadi ada juga yang dia itu lowongan kerjanya software engineer, atau mungkin Python programmer, atau Python developer, atau mungkin lowongan kerja yang lain gitu, yang gue pikir kayak, anjir nih kenapa dia bisa masuk ke dalam data scientist ya? Gue juga nggak paham sih sebenarnya kenapa, gue belum mencari tahu. Tapi anyway, ini kalau misalnya nggak dipikirkan baik-baik juga kadang-kadang suka kayak misleading gitu. Kayak kita berpikir ada 900 lowongan data scientist, tapi ternyata setelah kita deep down lagi, itu yang bener-bener data scientist tuh sebenarnya nggak sebanyak itu gitu. Nah, di sini juga gue menemukan bahwa
si lowongan kerja yang berhubungan dengan data scientist ini itu namanya tuh bisa macam-macam. Jadi dengan melihat data secara sekilas, misalkan di Excel gitu kan lu bisa pasang juga tuh kayak filter gitu. Nah kalau misalnya di filter kan lu pasti bisa ngeliat tuh kayak data yang ada di kolom tertentu itu apaan aja gitu. Nah pas gue lihat, ya sebenarnya lowongan kerja yang berhubungan dengan data scientist itu tuh namanya bisa macam-macam. Ada yang dia tuh mengandung kata-kata data science, ada yang dia emang namanya sudah data scientist gitu. Ada juga yang kayak dia machine learning engineer gitu. Terus ada juga yang kayak AI atau ML, ada juga yang ML, AI engineer kayak gitu. Jadi ada banyak gitu, walaupun sama-sama ranahnya tuh data science, tapi nama yang digunakan itu tuh bisa beda-beda. Nah, di sini gue gue merasa kalau misalnya kita menggunakan nama asli yang tertera di title-nya itu tuh kayak akan diverse banget. Sementara di sini gue merasa kita bisa mengkategorikan beberapa kata kunci, jadi beberapa title yang mengandung kata kunci tertentu ke dalam sebuah kategori gitu. Nah makanya di sini ini sebenarnya kayak gue bikin secara kasar gitu. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk melakukan kategorisasi ini, ya mungkin lu juga bisa menggunakan kayak classification mungkin kalau misalnya lo mau gitu, tapi ini gue biar cepat dan gampang aja. Nah jadi kalau misalnya di title-nya itu ada list yang namanya data science, data scientist, machine learning, artificial intelligence, AI or ML, AI engineer, itu masuk ke dalam ranahnya data science. Nah, terus untuk yang SWE list ini kalau misalnya mengandung kata-kata software engineer, programmer, full stack application developer gitu. Nah, FE ini adalah untuk front end. Jadi kalau misalkan ada front end dengan menggunakan strip atau front end dengan menggunakan spasi atau front end doang digabung front end developer, ya udah berarti dia masuk ke front end. Sementara kalau misalnya back end ya hampir sama kayak tadi, cuman dia masuknya ke back end gitu. Nah, di sini hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi. Jadi gue akan melihat elemen title gitu. Gue akan ngelihat elemen yang ada di sini. Jadi kayak nama role-nya tuh apa gitu. Dan sebelumnya hal penting yang gue lakukan adalah gue nge-convert si value yang ada di dalam kolom itu semuanya ke dalam lowercase gitu. Karena ini case sensitif. Jadi kalau misalnya lu nggak disamain, itu kadang-kadang kayak bisa jadi beda-beda. Data scientist yang D-nya gede dan data scientist yang D-nya kecil tuh kayak bisa dihitung sebagai dua hal yang berbeda gitu. Makanya di sini gue jadiin lowercase semuanya, gue jadiin huruf kecil semua gitu. Dan kalau misalnya si itemnya itu, si elemennya itu, elemen di title-nya itu ada di keyword list, maka gue akan menamakan dia sebagai data science. Gue akan memberikan dia nama kategori data science. Kalau misalnya dia ada di FE list, itu front end engineer. Kalau misalnya dia ada di back end engineer, itu gue taruh di back end engineer. Terus kalau misalnya dia ada di SWE, berarti dia software engineer kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada di semua itu, ya udah berarti others aja. Begitu deh. Dan ini gue bikin sebagai sebagai kolom baru. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa bentukannya. Nah, di sini udah ada ya title kategori barunya. Bisa lo lihat di sini kayak Python developer, ini dia masuknya ke software engineer gitu. Terus kalau di sini tuh karena di software ini kayaknya gue masang developer deh. Iya bener kan, dia masang developer. Terus juga kalau misalnya dia senior, ada kata-kata data scientist-nya, dia masuk ke data scientist. Ya kira-kira kayak gitu. Dan di sini gue tuh berusaha menghitung kayak untuk masing-masing kategori itu sebenarnya ada berapa banyak sih lowongan kerja untuk masing-masing kategori ini gitu. Nah, ini juga bisa lo gunakan untuk membuktikan apakah sebenarnya lowongan data scientist itu sebanyak itu di market, at least untuk di LinkedIn ya. Gue nggak ngelihat data sumber yang lain gitu. Asumsi gue ini hanya di LinkedIn doang. Obviously kayak mungkin lo akan butuh data tambahan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat gitu. Tapi at least untuk di LinkedIn itu ternyata software engineer itu paling banyak. Jadi data science itu nomor 2, terus front end engineer itu nomor 3, sisanya adalah others, back end engineer gitu. Yang mana sebenarnya front end engineer sama back end engineer ini ya bisa dikategorikan juga ke dalam software engineer gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa
ya sebenarnya walaupun kita menggunakan kata kunci data science, sebenarnya lowongan kerja data science itu tidak sebanyak software engineer gitu. Jadi untuk di Indonesia ini setidaknya trennya tuh masih seperti itu gitu. Nah sekarang di sini gue akan mencoba ngambil dari data frame yang ada di sini, gue ngambil cuman kategori yang ada di data science doang. Itu gue simpen di dalam variabel yang namanya DFDS. Ini cara ngambilnya kayak gini, jadi dari data frame yang utamanya, terus lu pengen ngambil data frame yang title kategorinya tuh apa, kayak gitu. Nah kalau di sini gue ngambil yang SWE. Ini tuh tadinya gue pakai karena gue tuh pengen ngecek aja, ngecek bener nggak sih kalau misalnya dia ada ada kata-kata ini dia masuknya ke dalam software engineer dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah ini gue pakai. Terus ya kalau misalnya lu pengen ngelihat example-nya ya juga bisa gitu. Nah kayak gini, ini gue ngambil yang SWE doang. Jadi semuanya cuma yang software engineer. Nah habis itu di sini gue memilih kolom-kolom yang penting gitu. Nah di sini kan ada deskripsi. Kenapa gue nggak ngambil kolom deskripsi ini? Karena di deskripsi ini sebenarnya ini tuh butuh pembersihan lebih lanjut, karena di deskripsi ini tuh kayak banyak karakter-karakter kayak enter kayak gitu-gitu yang ya ada teks formattingnya lah gitu, dan itu agak sedikit tricky, jadi harus pakai mungkin regular expression atau apa gitu. Nah cuman di sini karena gue akan menggunakan ini untuk kayak data analisis yang simple aja dan sederhana, gue nggak butuh-butuh amat si deskripsi ini, tapi deskripsi ini mungkin akan gue pakai untuk hal lainnya gitu. Jadi untuk yang keperluan data analisis yang akan gue lakukan itu gue nggak membutuhkan si description, makanya di sini gue drop descriptionnya, dan ID ini juga gue nggak butuh karena dia itu kosong gitu, jadi tidak memberikan informasi apa-apa. Dan gue juga mengubah nama kolom yang ada di sini gitu. Gue lebih ke menyeragamkan aja sih sebenarnya, kayak D-nya itu pokoknya semuanya gue jadiin huruf kecil gitu, karena rencananya ini tuh mau gue masukin ke dalam BigQuery kayak gitu. Dan itu akan lebih mudah kalau misalnya lo either menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Tapi kalau gue sih prefer huruf kecil ya. Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat kayak gimana hasilnya. Nah, ini udah cukup rapih. Jadi description-nya udah nggak ada. Tapi kita masih punya date-nya, company-nya, title-nya, dan apapun yang ada di data frame yang tadi udah kita prepare, minus yang deskripsi sama ID ini. Dan di sini kita coba ekspor ke Excel dan CSV. Kayak gitu. Nah, ini nanti hasilnya lo bisa lihat di folder ini. Ada dua, yang satu itu formatnya Excel, yang satu lagi formatnya CSV, tapi yang CSV ini udah gue ganti jadi tanda dolar separatornya gitu, karena tadi ada satu kolom si location itu yang isinya itu dia mengandung koma juga. Jadi kalau misalnya di sini gue CSV-nya pakai koma, nanti dia itu bakal jadi error gitu kalau misalnya gue pindahin data ini ke database. Seperti itu. Nah, mungkin ketika pertama kali kalian belajar programming gitu, terus kalian belajar sintaks-sintaksnya, itu mungkin kalian merasa semacam overwhelmed gitu, kayak terlalu banyak yang harus dipelajarin. Nah, kalau misalnya gue punya sedikit tips untuk kalian yang lagi belajar programming, itu adalah belajar aja secukupnya gitu. Jadi sebenarnya lo tuh nggak perlu tahu semua sintaks yang ada dalam satu bahasa pemrograman gitu. Tapi yang perlu lo tahu adalah apa aja sih yang sering dipakai gitu. Makanya di sini kalau misalnya lo mengerjakan project, itu lama-lama akan terasa tuh pengetahuan mengenai mana aja sih sebenarnya fungsi-fungsi yang sering dipakai, mana aja sih sintaks-sintaks yang sering dipakai gitu. Jadi gue sangat nyaranin kalau lo itu belajarnya langsung ngerjain project, karena ya itu untuk memfilter dari sekian banyak yang udah lo pelajarin, itu mana yang bener-bener penting gitu. Jadi biasanya ya ini kayak prinsip Pareto aja, dari 20% sintaks yang lo tahu, 20% function yang lo tahu, itu biasanya sudah contribute ke 80% yang harus lo lakukan gitu. Jadi kalau misalnya lo belum tahu semua-muanya banget ya nggak apa-apa gitu. Toh kalau pas lagi ngerjain atau kalau pas lagi kerja ya kita juga bisa googling kan gitu. Jadi ya lo cukup tahu
sedikit aja yang paling sering dipakai gitu sih kalau dari gue. Nah, segitu aja video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran atau ide tentang apa yang mesti dibahas selanjutnya, silahkan tulis di komen di bawah juga. Atau kalau misalnya lo punya penyelesaian yang lebih baik, lo juga bisa komen gitu. Oke, have a nice day. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!